seekor gajah melahirkan anaknya dengan selamat. Bayi kecilnya itu adalah generasi penerus yang nantinya akan menggantikan mereka yang sudah mulai menua. Pasukan gajah bergembira. Mereka membunyikan trompetnya, merayakan kehadiran anggota baru. Gajah merupakan hewan sosial dan punya hubungan yang erat di dalam kelompoknya. Tidak butuh waktu lama, gajah kecil mulai berdiri, dibantu induknya yang selalu ada di sampingnya. Gajah kecil itu mulai bisa bergerak, butuh perjuangan untuk bisa memulai langkah pertamanya. Bahkan beberapa induk lain terlalu tidak sabar sehingga memberikan perawatan yang kelihatannya buruk. Tapi seperti itulah perilaku para gajah. Mereka bukan makhluk yang lemah, dan perawatan yang kelihatannya kasar merupakan sesuatu yang normal bagi mereka. Untuk sementara waktu, gajah kecil masih bergantung pada induknya. Mereka belum bisa memakan rumput. Makanan utamanya adalah ASI dari induknya. Perlindungan dari sang induk dan saudaranya menyebabkan gajah kecil itu bisa tumbuh dengan baik. Ia sudah bisa berlari, mengikuti rombongan, bermain dengan saudaranya, berinteraksi dengan hewan lain di sekitarnya, dan mereka juga mulai bisa mengancam manusia yang coba mendekatinya. Bulan ini, ada beberapa gajah yang melahirkan anaknya. Generasi penerus yang diharapkan bisa menjaga eksistensi gajah. Tapi, itu hanyalah awal. Mereka harus bertarung dengan berbagai masalah demi bisa bertahan hidup. Kondisi di Afrika begitu panas. Savana kering yang luas dan minimnya pohon besar menyebabkan mereka kesulitan ketika coba berteduh. Kebutuhan air jadi urusan penting bagi hewan-hewan. Mereka harus bisa menemukan sumber air. Sungai adalah sumber air utama, tapi beberapa sungai mulai mengering, dan di dalamnya sudah berkumpul pasukan kuda Nil serta buaya. Kuda Nil bukan masalah serius bagi para gajah. Mereka bisa mengatasinya. Tapi serangan dari buaya jadi masalah lain. Beberapa buaya menyerang gajah, menyebabkan sebagian harus kehilangan belalainya. Bahkan ada bule yang mati dan jadi makanan buaya. Di beberapa sudut, pasukan gajah harus berkeliling demi menemukan sumber makanan. Savana yang kering tidak menyediakan sumber makanan yang lezat dan bergizi. Mereka harus melakukan perjalanan, bahkan hingga ke dalam hutan, demi bisa menemukan makanan. Ketika berada di dalam hutan, mereka mulai memakan berbagai makanan yang mereka temukan. Daun segar, rumput hijau, ranting pohon, buah-buahan, dan lain sebagainya. Para gajah memakannya dengan lahap, dan mereka terlalu menikmati makanannya hingga tidak sadar ada yang mengintai dari jauh. Beberapa singa ternyata sudah mengamati pasukan gajah. Mereka mengincar gajah kecil, tapi tidak bisa menyerangnya secara langsung. Mau tidak mau, singa harus bisa memisahkan gajah kecil dari induk dan pasukannya. Pasukan singa boleh melakukan gerilya. Mereka memberikan ancaman supaya para gajah panik. Dan benar saja, gajah dewasa coba menghalau para singa, mengejar singa yang terlihat. Padahal, itu hanyalah pancingan. Tanpa sadar, mereka bergerak terlalu jauh dan meninggalkan gajah kecil di belakangnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh para singa. Mereka langsung melancarkan serangan, memburu gajah kecil yang terpisah dari induknya. Tanpa perlawanan yang berarti, singa berhasil memburu gajah kecil dan memangsanya dengan lahap. Pasukan gajah kembali, mendapati bayinya dimakan singa. Gajah itu marah besar, tapi nasi sudah menjadi bubur. Mereka lengah dan kehilangan anaknya. Induknya begitu sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tak tega melihat buah hatinya dimakan singa. Akhirnya, ia meninggalkannya. Kehilangan satu anggota menyebabkan pasukan gajah semakin waspada. Mereka jadi lebih beringas dan menyerang siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Bahkan manusia yang sebelumnya diabaikan, kini mulai diserang. Mereka jadi sosok yang sangat protektif dan berbahaya. Keberhasilan singa ketika memburu gajah kecil menyebabkan mereka semakin percaya diri. Beberapa kali, singa melakukan perburuan serupa dan berhasil memburu gajah lain yang terpisah dari pasukan. Bukan hanya gajah kecil, beberapa gajah yang berukuran besar juga mulai diburu. Satu persatu, gajah mati karena diburu oleh pasukan singa. Menyebabkan gajah dewasa mulai khawatir. Jika dibiarkan, anggota mereka bisa saja habis karena perburuan yang dilakukan oleh para singa. Para gajah mulai berdiskusi, mencari cara untuk menghadapi serangan singa. Ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Mereka bisa memilih untuk meninggalkan wilayah itu dan menjauhi wilayah yang dikuasai oleh singa. Resikonya, mereka bisa saja menemukan wilayah baru yang lebih buruk atau bahkan bertemu dengan pasukan singa lainnya.
Pilihan kedua, mereka melakukan perlawanan bersama, mengusir singa atau jika bisa, menyerang singa yang berhasil ditemuinya. Untuk sementara, gajah mengambil pilihan kedua. Mereka coba bertahan dan melawan para singa. Pasukan gajah meningkatkan agresivitasnya. Ketika bertemu singa, entah yang mengancam atau hanya berdiam diri, gajah akan menandainya sebagai ancaman. Mereka langsung mengejar dan mengusirnya. Bahkan ketika bertemu sekumpulan singa kecil, gajah juga mengejarnya. Perilaku para gajah menyebabkan nyali singa mulai menciut. Mereka begitu waspada dengan para gajah. Meski belum ada korban dari serangan gajah, tapi melihat ukurannya, para singa pastinya tahu diri. Dengan risiko yang semakin berbahaya, para singa mulai mengabaikan gajah dan tidak lagi mengincarnya. Target buruannya kini dialihkan kepada mangsa lain yang dianggap lebih aman. Singa coba memburu badak, sepertinya bisa diburu bersama-sama. Tapi ternyata hewan berjula itu begitu tangguh dan tidak bisa dikalahkan. Bahkan ketika sudah terpojok sekalipun, badak masih saja terlalu berbahaya bagi para singa. Di sekitar sungai ada pasukan kuda Nil. Singa juga mengincarnya. Mereka menunggu dari daratan, mengincar kuda Nil yang keluar dari sungai. Beberapa kali, para singa berhasil memburu kuda Nil. Mereka mendapat mangsa besar. Tapi seperti yang dilakukan oleh para gajah, kuda Nil juga mulai berani melawan, bahkan beberapa kali menyebabkan masalah bagi para singa. Jerapah juga pernah jadi target buruan singa selama beberapa waktu. Pasukan singa bisa memburu gajah besar, asalkan bisa menjatuhkannya. Tapi itu bukan perkara yang mudah. Jerapah punya serangan balik yang berbahaya. Beberapa kali para singa terkena sepakannya. Bahkan serangan jerapah menyebabkan salah satu singa akhirnya mati. Untuk beberapa waktu, para singa mulai kebingungan untuk menentukan target buruannya. Wilayah kekuasaannya mulai sepi dari rombongan mangsa. Mereka yang bermigrasi belum juga kembali. Hal itu menyebabkan masalah baru. Sang raja masih bingung. Apakah mereka harus memburu mangsa besar yang berbahaya atau menghindarinya demi keselamatan anggotanya? Dan beruntung bagi para singa yang tengah kebingungan itu. Tidak diduga sama sekali, serombongan kerbau memasuki wilayahnya. Entah dari mana datangnya, tapi untuk beberapa waktu ke depan, singa punya target buruan yang lebih aman. Satu persatu, kerbau mulai diburu. Mereka bisa diburu sendirian oleh sang raja, atau diburu bersama pasukannya. Meskipun punya pasukan, tapi mental kerbau tidak terlalu besar jika lawannya adalah singa, menyebabkan perlawanan mereka tidak terlalu berarti bagi para singa. Rombongan kerbau mulai merasa terancam, hidupnya tidak nyaman di wilayah itu. Mereka selalu ketakutan kalau ada singa yang tiba-tiba menyerangnya. Saat ini, mereka memilih untuk selalu bersama, karena jika sampai terpisah dari pasukan dan bertemu singa, maka kesempatan selamat begitu kecil. Perhitungannya, jika masih bersama pasukan, maka ada peluang serangan balik yang dilakukan rombongan kerbau. Tapi jika sampai terpisah, maka tidak ada pertolongan yang diharapkan. Perburuan singa terhadap kerbau terus terjadi. Keberhasilan demi keberhasilan menyebabkan para singa mulai jumawa. Mereka merasa telah menang, hingga mereka lupa bahwa masih ada rombongan gajah yang hidup di sekitarnya. Dan para gajah sepertinya masih menyimpan amarah kepada para singa. Gajah bukan hanya menyerang singa, mereka bahkan ikut campur membantu kerbau yang sedang diburu oleh singa. Tentu saja hal itu semakin memojokkan para singa. Meskipun singa tidak lagi memburu gajah, tapi para gajah tetap saja menganggap singa sebagai ancaman, menyebabkan mereka tidak segan mengusirnya jika bertemu di jalan. Para singa yang awalnya merasa aman karena sudah tidak mengincar gajah, akhirnya mulai memburunya lagi. Mereka pikir mengabaikan gajah adalah sesuatu yang mubah. Toh mereka juga tetap menyerangnya dan menganggapnya sebagai ancaman. Hubungan antara gajah dan singa terus saja memburuk. Para singa masih memaksakan dirinya memburu gajah jika ada kesempatan, dan para gajah juga tetap saja mengusir singa yang ditemuinya. Permusuhan di antara keduanya terus terjadi selama beberapa waktu, hingga akhirnya rombongan gajah pergi dari wilayah singa. Mereka melakukan perjalanan jauh mencari wilayah baru, dengan harapan kehidupannya lebih damai daripada terus bermasalah dengan pasukan singa.